Yang mulia para pemimpin ASEAN, Bapak Ibu, para pebisnis di kawasan yang saya hormati. Setelah 20 bulan menghadapi kesulitan besar pandemi COVID-19, saat ini kita melihat harapan baru. Dalam seminggu terakhir ini, kasus COVID-19 di kawasan ASEAN turun 14%. Jauh lebih baik dibanding rata-rata dunia yang turun 1%. Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi tetap menjaga kewaspadaan, mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara. Dalam menghadapi pandemi sekarang ini, kita tidak hanya ingin pulih kembali, tetapi kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Peluang ini sangat besar untuk bisa kita lakukan. Sebagaimana yang kami lakukan di Indonesia, kesibukan menghadapi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat Indonesia untuk melakukan reformasi struktural. Indonesia menerbitkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja. Undang-undang perpajakan juga direvisi dengan tujuan yang sama. Kami ingin terus melanjutkan reformasi struktural ini untuk merespon catatan-catatan kelemahan kelembagaan dan cara kerja kami ketika diuji oleh pandemi COVID-19. Ujian berat berupa pandemi justru kami manfaatkan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Saya berharap juga demikian halnya untuk Asia Tenggara. Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat kawasan. Yang mulia, para pemimpin ASEAN, para pebisnis yang saya hormati, kesamaan visi, semangat, berkolaborasi dan kebersamaan langkah merupakan kunci utama kebangkitan ekonomi ASEAN. Pertama, penanganan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pertama. Agenda jangka pendek untuk mempercepat dan memeratakan vaksinasi di semua negara di kawasan harus kita lakukan bersama. Target vaksinasi penduduk ASEAN sebanyak 70% harus segera dicapai secepatnya. Pemerintah dan pelaku bisnis di kawasan harus bersinergi untuk melakukan aksi bersama. Sedangkan ASEAN dalam jangka menengah perlu membangun protokol krisis kesehatan agar kawasan ASEAN lebih tahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan. Kedua, pemulihan ekonomi ASEAN harus dipercepat dengan melakukan reaktivasi perjalanan yang aman, termasuk pariwisata yang aman. Menurut catatan UN, WTO, tingkat pembatasan di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 82%. Dengan situasi COVID-19 yang semakin terkendali, pembatasan tersebut bisa dikurangi, mobilitas bisa dilonggarkan, tetapi harus menjamin aman dari resiko pandemi. ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang digagas Indonesia setahun yang lalu perlu segera diimplementasikan. Pengakuan sertifikat vaksin di kawasan, termasuk interoperabilitas sistem vaksin harus segera dilakukan. Pengaturan travel bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan sehat negatif COVID harus dibuat. Vaccinated travel lane di kawasan.
Jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, roda ekonomi bisa kembali bergerak. Indonesia juga telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat. Indonesia membuka Bali setelah tingkat vaksinasi Bali secara penuh telah mencapai 84,8%. Indonesia akan membuka secara bertahap wilayah yang lain yang tingkat vaksinasi penuhnya melebihi 70%. Ketiga, adaptasi kegiatan ekonomi kawasan menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara. Teknologi digital menjadi solusi yang paling efektif dalam menyiasati keterbatasan pergerakan dan tatap muka dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar. Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita. Indonesia mendukung ASEAN menjadi sebuah digitally connected community. Pemerintah Indonesia juga telah menyusun peta jalan Indonesia digital tahun 2021-2024 sebagai panduan strategis perjalanan transformasi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga sangat menjanjikan, diperkirakan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, setara dengan 40% total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Saat ini Indonesia memiliki startup sebanyak 2.229, kelima terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki 1 dekakorn dan 6 unicorn, dan kami membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor ekonomi digital di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ekonomi kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan menjadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Terima kasih.